Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 12. Ya, ini aku, Niko. Jawab dari seberang. Ponsel di genggaman Sofia lolos begitu saja dari tangannya, jatuh membentur lantai hingga pecah berserakan. Napasnya kian tersengal, air mata terus mengalir tanpa mampu dibendung. Segala rasa menggulung batinnya terkejut, bahagia, marah, bingung. Semuanya bercampur menjadi satu. Beberapa hari kemudian, Satria baru saja sampai di rumah, setelah menyelesaikan dokumen terakhir di kantornya sore itu. Sejenak dia merebahkan tubuh tingginya di sofa ruang tengah dengan mata terpejam. Hening. Seorang art setengah baya menghampirinya membawa segelas air putih di nampan. Silahkan, Pak. Menaruh gelas di meja di depan sofa. Terima kasih, BI. Katanya, seraya meraih gelas tersebut dan segera meneguknya hingga tandas. Ibu sudah pulang? Satria menanyakan keberadaan istrinya, yang memang terbiasa tak ada di rumah saat dirinya pulang. Tapi sore itu mobil istrinya sudah terparkir rapi di garasi. Ibu ada di kamar, Pak. Jawab perempuan itu, menunjuk arah kamar dengan ibu jarinya. Oh, tumben? Satria agak terkejut. Perempuan itu meraih gelas kosong di meja, kemudian pamit dari hadapan majikannya. Satria terdiam, tak biasanya Lara ada di rumah saat jam-jam seperti ini. Biasanya perempuan itu masih berada di luar, bersama teman-teman sosialitanya hingga malam menjelang. Berbelanja, makan-makan di restoran, atau nongkrong di kafe. Atau juga pergi ke salon untuk merawat tubuh dan wajahnya. Satria memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, berniat membersihkan diri. Didapati Lara yang baru saja keluar dari kamar mandi, dengan bathrobe yang menutupi tubuh semampainya. Kamu sudah pulang? Wajahnya terlihat sumringah, segera menghampiri suaminya yang baru saja masuk. Mengulurkan kedua tangannya, memeluk Satria dengan hangat. Lalu mengecup sudut bibir suaminya yang tertutup rapat. Pria itu mengernyit heran. Kamu ada di rumah? Tanyanya heran. Aku pulang tadi siang. Jawab Lara mengendurkan rangkulannya, wajah mereka kini berhadapan. Satria masih menatap heran. Lara kemudian menurunkan tangannya, membuka kancing jas milik Satria, lalu membantu melepaskannya dari tubuh tegap suaminya itu. Pria itu berjalan ke sofa di bagian lain kamar mereka, kemudian duduk. Tangannya sibuk membuka kancing di pergelangan kemejanya. Tanpa diduga Lara bersimpuh di lantai, berusaha melepaskan sepatu yang masih terpasang di kaki Satria. Kamu mau apa? Satria dengan dahi yang masih mengernyit, heran dengan tingkah laku istrinya yang tak seperti biasanya. Melepaskan sepatu kamu? Jawabnya yang telah berhasil melepaskan sebelah sepatu dan kaos kaki di kaki suaminya. Tidak usah. Satria menolak dengan pelan, walau kenyataannya kini Lara sudah berhasil melepaskan kedua sepatu dari kakinya. Dan menggantinya dengan sepasang sandal rumahan. Lara kemudian bangkit dan tersenyum, ia berjalan ke arah kamar mandi. Aku siapkan airnya dulu, katanya. Satria menatap punggung istrinya yang menghambur ke dalam kamar mandi. Semenit kemudian keluar lagi, airnya sudah siap kalau kamu mau mandi sekarang, ujar Lara. Tanpa banyak kata, Satria segera memasuki kamar mandi. Wangi aroma lavender langsung menguar begitu dirinya masuk. Terlihat bathtub yang dipenuhi air berbusa yang masih mengepulkan asap tipis. Satria segera menenggelamkan tubuh tingginya di bathtub berbusa tersebut. Berendam selama beberapa menit, menikmati aroma yang menguar dari dalam air, membuat tubuhnya rileks. Satria merasakan ada yang merayap di pundaknya. Dia membuka mata, dan mendapati dua tangan dengan jari-jari yang lentik tengah menyusuri pundak lebarnya. Satria mendongak, tampak wajah cantik Lara tengah tertunduk di atas kepalanya. Satria terkesiap, kemudian bangkit dan menjauhkan tubuhnya dari jangkauan Lara. Kamu mau apa? Satria yang kemudian berangsur menjauh. Aku cuma ingin memanjakan suamiku, jawab Lara yang berjalan mendekat. Satria turun dari bathtub, segera mencapai ruang berbilas di sisi lain kamar mandinya. Ia menyalakan shower,
membersihkan tubuhnya dari sisa busa yang masih menempel. Lara menatap nanar tubuh suaminya, yang baru dia sadari tampak begitu menggoda. Dia menelan ludahnya kasar. Selama ini dia sibuk memikirkan kekurangan Satria, yang tidak perhatian dan terlalu sibuk dengan dunia kerjanya. "Keluarlah, aku mau mandi," perintah Satria setengah berteriak. Namun istrinya masih berdiri di sana. Lara malah melepaskan batrobe yang masih dikenakannya, dan berjalan menuju ruang berbilas tempat suaminya sedang membersihkan diri. Ia memeluk tubuh tinggi Satria dari belakang, membuat pria itu kembali terkesiap. "Lara." Satria membalikkan tubuhnya. "Aku rindu," bisiknya, menatap sayu wajah basah Satria, yang dialiri air hangat dari shower di atasnya kepalanya. Kedua tangannya merayap di tubuh suaminya, mencoba menyentuh Satria dengan lembut. Namun Satria buru-buru menahan gerakan tangan itu, melepaskannya dari tubuhnya. Ia segera mematikan shower, kemudian keluar dari ruang berbilas. Kemudian menyambar batrobe yang menggantung di capstok, dan segera keluar menghindar. Lara memejamkan mata, mengepalkan dua tangannya di kedua sisi tubuhnya. Napasnya berhembus pelan, menahan amarah dan hasrat yang tertunda. Satria segera keluar dari kamar setelah selesai berpakaian. Pria itu benar-benar ingin menghindari Lara, yang seperti sedang merencanakan sesuatu. Setidaknya itu yang dia tangkap dari gelagat aneh istrinya, dengan sikapnya yang tak biasa. Dulu, Lara memang semanis itu. Di awal pernikahan mereka merupakan pasangan yang normal. Walau menikah tanpa dasar cinta, tapi mereka mengawalinya dengan baik. Sikap Lara yang manis, ditunjang dengan penampilan menarik dan paras yang cantik, mampu menggoyahkan pertahanan Satria yang penuh gelora darah muda, yang belum tahu apa-apa soal hubungan dengan lawan jenis. Belum lagi sikap Satria yang selalu memperlakukannya dengan baik, juga mampu menarik hati Lara yang waktu itu masih senang berpetualang. Selain karena jiwanya yang bebas, juga karena memang pekerjaannya yang sudah terbiasa terlibat dengan banyak laki-laki. Lara adalah seorang penghibur di masa mudanya. Tanpa sengaja bertemu dengan Nicholas Senior di dalam lift sebuah hotel, setelah menerima pekerjaannya menyenangkan para lelaki petualang. Nicholas Senior yang terkena serangan jantung akibat kelelahan, seketika pingsan di dalam lift. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Kini Satria merebahkan punggungnya di sandaran kursi di ruang kerjanya. Memejamkan matanya sebentar, namun kemudian dia membuka mata, ketika mendengar suara getaran berasal dari dalam tas kerjanya. Satria mengusap wajahnya kasar, menjatuhkan ponsel pintarnya di meja kerja. Dia sudah tahu, Vianya sudah mengetahui jati dirinya. Lalu sekarang apa? Dia marah? Sehingga memutuskan sambungan telepon? Satria menghela napas dalam-dalam, meremas rambut di kepalanya frustasi. Pada pukul 11 malam Satria pun terjaga. Dia baru menyadari, telah tertidur di ruang kerjanya selama beberapa jam. Pria itu segera bangkit dan memutuskan untuk pergi ke kamar tidurnya. Satria membuka pintu kamarnya perlahan, sejenak mengintip ruangan yang sudah gelap itu. Tampaknya Lara sudah tertidur. Satria pun memutuskan untuk masuk menghampiri tempat tidur, dan segera merebahkan tubuh di samping istrinya melanjutkan tidurnya. Rasanya baru beberapa detik terlelap, pria itu merasakan ada yang merayap di tubuhnya. Satria membuka mata, tampak Lara yang merapatkan tubuh kepadanya. Tangannya mengusap lembut dada bidangnya. Kepala perempuan itu tersurup di pundaknya. "Kamu belum tidur?" tanyanya, yang segera bergeser. Lara bergumam. "Tidurlah, aku lelah," katanya. "Aku rindu kamu, kita sudah lama tidak bercocok tanam." Lara menarik wajah Satria untuk mendekat ke wajahnya, pandangan mereka bertemu. Lara mengusap rahang tegas suaminya, yang kini ditumbuhi bulu-bulu halus. Menyusuri setiap jengkal wajah tampan itu, yang meskipun dalam kegelapan masih terlihat jelas. Napasnya berhembus pelan di wajah Satria. "Satria, aku." Lara menempelkan bibirnya ke milik Satria. Memagutnya dengan lembut, tangannya kembali merayap di dada bidang suaminya. Satria mengerutkan dahi, refleks badannya bergerak menjauh. Membuat ciuman mereka terjeda, Lara terlihat kecewa. "Aku ingin mulai lagi dari awal. Aku tidak ingin seperti ini terus, aku lelah, Satria." Ucap Lara mulai terisak. "Lara, aku..."
Aku mohon, maafkan aku. Aku mohon izinkan aku menjadi istrimu lagi. Aku mohon, air mata mulai mengalir membasahi pipi tirus Lara. Isakannya terdengar memilukan. Seorang istri yang sedang memohon atas penolakan suaminya. Kita sudah lama berjauhan, Lara, Satria setengah berbisik. Aku tahu, maafkan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya, aku mohon, rengek Lara semakin terisak. Satria tertegun, menatap wajah basah Lara dalam keremangan cahaya dari luar. Perempuan itu tampak kacau, dia terlihat frustasi. Ada apa denganmu? Apa mereka sekarang menolakmu? Bukankah kamu punya banyak teman laki-laki yang bisa kamu datangi setiap kamu butuh? Satria bangkit merubah posisinya menjadi duduk. Lara semakin meledos terisak. Aku membutuhkan suamiku sekarang. Hanya kamu yang memperlakukan aku dengan baik, ucap Lara. Jadi, aku mohon, aku butuh kamu. Satria, rayunya lagi. Satria membeku melihat keputusasaan di wajah cantik istrinya. Yang biasanya ceria, yang biasanya bisa bersenang-senang dan tak pernah memikirkan apapun. Kemarilah. Satria akhirnya meraih tangan Lara, menariknya ke pelukan. Ia merangkulnya dengan erat, hatinya luluh melihat betapa rapuhnya istrinya tersebut. Maafkan aku, untuk semua yang sudah aku lakukan. Maafkan aku, racau perempuan itu. Bagaimanapun, Lara masih istrinya, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang darinya. Mungkin selama ini ada andil dirinya juga, yang membuat Lara mencari kesenangan di luar. Dirinya yang tak peka. Satria merengkuh tubuh istrinya yang bergetar, mengelus punggungnya dengan lembut. Aku sudah memaafkan kamu. Ucap Satria, terus membelai tubuh Lara di pelukannya. Setelah beberapa saat isakan Lara berhenti, perempuan itu telah melingkarkan tangannya di pundak Satria. Lara mendongak, lalu menggapai wajah suaminya hingga hanya sedikit jarak yang tersisa. Membelainya dengan lembut, merasakan rahang kokoh itu dengan telapak tangannya. Kemudian meraih tengkuk Satria, menekannya hingga bibir mereka bertemu. Lara sedang mencoba menyalakan gairah suaminya, menyentuh tubuh Satria dengan begitu lembut. Memancing apa yang sudah lama tak didapatkan pria itu darinya. Lara, maaf aku tak... Satria menghentikan kegiatan Lara pada tubuhnya, menggenggam tangan yang tengah merayapi dirinya. Aku mohon, aku mohon. Lara mengiba dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali menyentuh tubuh suaminya yang terdiam. Sepertinya hati Satria kini telah luluh. Satria hanya diam saja ketika Lara naik ke pangkuannya, mensejajarkan wajah mereka berdua. Perempuan itu mulai mengecupi bibir Satria lagi. Walaupun tak ada respon dari suaminya itu, Lara tak menyerah, dia terus berusaha memancing hasrat Satria. Bagaimanapun dia laki-laki normal, tidak mungkin tak tergoda dengan kemolekan tubuhnya yang begitu terawat di usia matangnya. Apapun akan Lara lakukan untuk memancing suaminya. Dan ya, sesuai dugaan, Satria mulai terpancing. Setidaknya kini dia tak menolak sentuhan istrinya. Pria itu menerimanya dalam diam. Walaupun tubuhnya memang bereaksi saat kedua tangan Lara menyentuhnya. Satria tak menolak ketika Lara dengan perlahan membuka kancing piyamanya, dan melepaskan pakaian tidur itu dari tubuhnya. Bahkan Satria tak lagi menolak, ketika tubuh polos Lara merapat kepadanya. Satria membiarkan apapun yang perempuan itu inginkan pada tubuhnya. Sesekali merespon, namun tetap membiarkan Lara mendominasi permainannya. Sementara itu, Sofia baru saja mencapai parkiran pada petang hari, saat jam pulangnya. Dia mendapati seorang pria parubaya datang menghampiri, pria yang dikenali sebagai sopir pribadi Satria. Malam, Bu. Pria itu menganggukkan kepalanya sopan. Sofia mendelik, mendengar pria itu menyebutnya dengan panggilan itu, yang jelas-jelas tidak disukainya. Jangan panggil ibu, Pak Amir, katanya dengan nada kesal. Maaf Bu, saya nggak berani. Pak Amir menundukkan pandangannya. Sofia menghela napas dalam. Ada apa Pak Amir repot-repot ke tempat kerja saya? Sofia melirik mobil Alphard hitam milik Satria yang terparkir di ujung area. Saya disuruh Bapak, Bu. Jawab sopir itu yang masih menundukkan pandangannya. Mau apa? Kedua alis Sofia saling mengait, entah kenapa hatinya merasa jengah. Kurang tahu, Bu. Saya cuma disuruh Bapak, jawab sang sopir.
Bilang sama Bapak, saat ini saya gak bisa ketemu beliau dulu. Safia memutuskan. Pak Amir terhenyak. Mengangkat kepalanya dengan perasaan terkejut, wajahnya memucat. Kenapa? Saya nggak bisa, jawab Sofia murka. Bu, Bapak bilang ibu harus ikut, ujar pria itu takut-takut. Maaf ya, Pak Amir, saya lagi nggak bisa ketemu Bapak, tolak Sofia. Baru saja akan melangkah meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya terhenti, ketika ekor matanya menangkap sosok tinggi, yang tiba-tiba turun dari mobil itu dan berjalan ke arahnya. Bersambung.